Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah memasuki tahun 23, pekan pertama. Hadirin, tahun yang lalu, tahun 22, Indonesia mendapat penghargaan swasembada beras. Menjelang akhir tahun. Namun, belum kering tinta penghargaan, Indonesia mengimpor beras. Jumlahnya tidak sedikit, 500.000 ton. Diharapkan impor beras itu bisa menekan harga. Di tahun 23 ini, harga seluruh unsur pangan naik, khususnya beras naik. Tidak ada lagi beras yang medium berharga kurang dari 10.000, yang awalnya masih di bawah 10.000, apalagi premium. Saya bukan berbicara mengenai harga, tapi mengenai sesuatu yang tidak layak. Senin mendapat penghargaan, Kemis mengimpor lawan daripada penghargaan itu. Ada apa? Saya pelaku pertanian, saya seorang petani, memahami betul bagaimana kehidupan petani dan bagaimana usaha petani untuk mendapatkan produksi pangan yang mumpuni. Nah, ini terjadi sesuatu yang bertentangan dengan harapan petani. Kanjeng Nabi Muhammad awal-awal telah memberikan satu pesan. Seseorang yang paling baik kualitasnya adalah orang yang makan dari hasil kerja tangannya. Ma'akala ahadun to'aman qattu khairon min amali yadihi. Kanjeng Nabi mengkiaskan pada kekuasaan, fa inna Nabiyallah Dawud kana yakulu min amali yadihi. Ketahuilah sesungguhnya Nabi Dawud yang Al-Malik. Nabi Dawud itu disebut raja oleh orang-orang Ibrani, Yahudi. Kana yakul min amali yadihi. Ini aksentuasi yang diberikan pimpinan Islam, pencetus Islam, dan pelaku terdahulunya, pimpinan kaum Ibrani, semuanya mandiri. Nah, bagaimana dengan kita yang ada dalam kehidupan
berbangsa dan bertanah air ini. Inti daripada semua tadi, mendapat penghargaan, swasembada, besok Kamisnya, Seninnya mendapat penghargaan, Kamisnya mengimport. Ini menandakan tidak adanya kemandirian sikap dalam menanggulangi pangan bangsa setanah air ini. Mengapa? Mungkin diramalkan petani sudah tidak mampu untuk mendapatkannya, atau mungkin harganya terlalu mahal dan sebagainya. Maka ditempuhlah import tadi. Saudara-saudara, saya tidak benci import. Tapi kalau untuk import beras, sedih. Sebagai seorang petani, pelaku pertanian, sedih, nelongso. Ya nggak usah ditampilkan itu penghargaan. Itu penghargaan Taifu. Untuk ngangkat-ngangkat saja itu. Buktinya import juga. Statistiknya juga menunjukkan katanya cukup, tapi import juga kemandirian bangsa. Atau barangkali pelaku pemerintahan ini belum yakin akan kemandirian, belum yakin akan kemampuan petaninya, sehingga terus mengimport walaupun ditolak oleh petani. Apa boleh buat, harus dikatakan seperti itu. Maka di tahun 23 ini jangan adalah sikap yang pagi mengibarkan bendera penghargaan, besok melanggar bendera penghargaan. Apatah lagi tahun 23 ini diramalkan bakal ada semacam kekurangan pangan, ini itu semua diramalkan. Tapi kalau kita bersiap dari sejak awal tahun ini, ya kemungkinan ramalan itu ada, tapi dapat ditanggulangi. Yang tahun 22 tidak ada tanda-tanda kekurangan pangan. Karena apa? Statistik pangannya bagus, tahu-tahu import. Apalagi ini sudah ada sinyal bahwa tahun 23 adalah tahun kekurangan pangan. Mungkin sudah siap-siap import. Tapi kita pesan, jangan mengecewakan petani. Petani itu pemilik negara ini. Karena semua yang bekerja di dunia Indonesia ini adalah petani. Baik petani yang punya tanah, baik petani yang menyewa tanah, baik petani yang buruh tani. Kemudian juga kepada petani, mari kita terus saling bantu-membantu, bahu-membahu untuk mengangkat harkat dan martabat petani di Indonesia ini. Saudara-saudara, sampai ada orang berkata, Indonesia ini nggak ada menteri pertanian juga jalan petani. Sampai ada yang mengatakan seperti itu. Jadi ada menteri pertanian atau tidak ada jalan. Petani ini jalan. Nandur jalan, ngoyos jalan, ngetem jalan. Jangan sampai itu menjadi pendapat umum. Ayak petani, ayak menteri pertanian, ya jika kieu, tak ayak komode jika kieu oge. Nah, saudara-saudara, ini awal tahun. Pesan awal tahunnya, mari mempersiapkan pangan secukup-cukupnya dengan tangan kita. Itulah kemandirian. Mandiri pangan berarti mandiri hidupnya, mandiri kesehatannya, dan mandiri perjalanannya. Maju terus petani Indonesia. Bravo petani Indonesia.
Mari kita ucapkan pesan Konghucu, Nonghu Kwochang. Mari kita ucapkan pesan orang-orang bijak, Al-Fallah Sayyidul Bilad. Mari kita ungkapkan petani soko guruning bangsa Indonesia ini. Soko guru bangsa. Nggak ada petani, nguplek semua nanti. Ini saja pesan. Tahun baru, petani jaya, negara kuat. Petani kaya, negara jaya. Hadza wallahu yar'ana wa yakhfaduna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka.